Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila ihsan yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan dan tazimi guru kita, dosen pengampu metodologi penelitian tafsir, Dr. Zakaria Hussein Lubis, serta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan gagasan dan prinsip kunci tafsir kontekstual, yang dimana gagasan ini pendekatan tafsir kontekstual relevan dengan keadaan atau persoalan-persoalan kontemporer saat ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran merupakan sumber utama ajaran umat Islam ataupun pedoman hidup umat Islam yang bersifat sholih likulli zaman wa makan, yang dimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran itu relevan sepanjang masa dan tempat. Namun dalam perkembangan zaman banyak persoalan-persoalan yang kompleks seperti persoalan sosial, ekonomi, budaya maupun politik yang jika dipahami secara tekstual, maka pesan yang disampaikan Al-Quran itu berpotensi kehilangan relevansinya dalam menjawab tantangan kontemporer. Dari permasalahan tersebut muncul pendekatan, yaitu pendekatan tafsir kontekstual sebagai upaya menjembatani antara teks wahyu yang bersifat tetap dengan realitas yang terus berubah. Kemudian pendekatan ini menekankan bahwa Al-Quran diturunkan dalam konteks sejarah tertentu, sehingga pemahamannya Maaf, ini harus PowerPoint-nya, memper... maaf lu, saya potong. PowerPoint-nya tulisan semua gini atau bergambar nih? Tulisan semua begini. Iya, Ustaz. Kalau tulisan nggak usah lah, cukup makalah aja. Kalau tulisan cukup makalah aja, yang sudah di-share di grup itu. Kecuali bergambar. Ini kan power text ini. Udah dilanjut, tapi nggak usah pakai ini. Kan tulisan semua kan? Teks semua tuh kan? Iya, Ustaz. Iya, teks semua ya. Udah makalah aja, cukup makalah aja. Itu dimatikan aja. Oke, udah lanjut. Kemudian kita masuk ke pendekatan tafsir kontekstual. Dalam pendekatan ini, tafsir kontekstual merupakan salah satu pendekatan penafsiran Al-Quran yang tidak hanya berfokus pada makna tekstualnya saja, tapi mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek historis, budaya, sosial, serta kondisi masyarakat ketika wahyu diturunkan, yang dimana pendekatan ini menghubungkan antara teks dengan konteks pewahyuan ataupun asbabun nuzul dengan konteks kekinian atau persoalan-persoalan yang terjadi pada masa kini. Kemudian kontekstual sering memfokuskan kajiannya pada upaya penafsiran ayat-ayat etiko-legal dan Al-Quran yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Ayat-ayat etiko-legal itu yang bersifat seperti relasi sosial, keadilan, kebijakan politik. Dalam pendekatan tafsir kontekstual, tidak semua ayat-ayat dalam Al-Quran bisa kontekstualisasikan. Seperti halnya ayat yang berbicara tentang teologis, yang dimana ketika seorang pembaca membacanya, mereka bisa memahaminya tanpa memerlukan konteks, tanpa memerlukan konteks. Kemudian, jadi untuk pendekatan tafsir kontekstual ini digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat etiko-legal. Di balik relevansinya dengan zaman sekarang, tafsir kontekstual juga memiliki keterbatasan, yaitu
perlu disiplin metode agar tidak liar dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian dilanjutkan. Silahkan Ustazah. Baik, terima kasih Sudastina. Selanjutnya, yaitu tokoh-tokoh tafsir kontekstual. Dalam pembahasan ini ada dua tokoh penting yang sering dikaitkan dengan tafsir kontekstual, yaitu pertama Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dikenal sebagai salah satu pembaru pemikiran Islam modern. Kontribusi terbesarnya adalah teori yang sangat terkenal yaitu double movement atau gerakan ganda. Yang kedua yaitu Abdullah Said. Abdullah Said adalah cendekiawan Muslim kontemporer yang banyak mengembangkan pendekatan kontekstual, terutama dalam memahami ayat-ayat etiko-legal, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan etika dan hukum. Jadi kedua tokoh ini sama-sama menekankan bahwa Al-Quran harus dipahami dengan mempertimbangkan tujuan moral dan konteks sosialnya. Selanjutnya, gagasan dasar tafsir kontekstual. Yang pertama, historitas wahyu. Gagasan pertama adalah bahwa wahyu tidak turun dalam ruang yang hampa. Artinya Al-Quran itu turun dalam kondisi masyarakat tertentu, yaitu masyarakat Arab abad ke-7 dengan budaya bahasa dan persoalan sosial mereka sendiri. Nah, jadi untuk memahami ayat dengan tepat, kita perlu melihat apa masalah yang sedang terjadi saat itu, kemudian bagaimana kondisi masyarakatnya, dan mengapa ayat itu diturunkan. Jadi memahami asbabun nuzul itu bukan hanya mengetahui cerita masa lalu, tetapi juga untuk menangkap pesan di balik peristiwa tersebut. Selanjutnya ada teks sebagai respon dialektis. Gagasan kedua adalah bahwa Al-Quran seringkali hadir sebagai respon terhadap persoalan konkret masyarakat. Misalnya, ketika Al-Quran berbicara tentang perang, warisan, perbudakan, atau relasi laki-laki dan perempuan, maka semua itu tidak hadir tanpa sebab, tetapi sebagai jawaban terhadap realitas sosial saat itu. Karena itu, yang perlu kita cari bukan hanya bunyi hukumnya, tetapi juga arah moral dan tujuan utamanya. Selanjutnya, pembedaan antara instrumen dan substansinya. Gagasan yang ketiga adalah membedakan antara instrumen, yaitu bentuk luar, aturan teknis, atau wadah budaya, dan substansi, yaitu nilai inti atau pesan moral universalnya. Contohnya, jika ada ayat yang berbicara tentang budak, maka tafsir kontekstual melihat bahwa substansinya bukan melegalkan perbudakannya, tetapi mengarah pada penghormatan terhadap martabat manusia dan menuju penghapusan perbudakan tersebut. Begitu juga dalam persoalan warisan, yang dilihat bukan hanya angka pembagiannya, tetapi juga prinsip keadilan sosial yang ingin diwujudkan. Mungkin itu saja. Selanjutnya yang dilanjutkan kepada Ustadz Habib Arham. Baik, terima kasih Ustazah. Selanjutnya, kami di sini akan menjelaskan tentang dua poin, yakni yang pertama, prinsip-prinsip kunci tafsir kontekstual dan juga relevansi tafsir kontekstual. Yang pertama yakni prinsip-prinsip kunci tafsir kontekstual. Dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah analisis historis. Jadi dalam Al-Quran ini diturunkan dalam konteks sosial, politik, dan juga budaya tertentu, khususnya masyarakat Hijaz di Makkah dan Madinah. Karena itu memahami konteks makro atau kondisi masyarakat, dakwah Nabi, dan mikro asbabun nuzul sangatlah penting agar penafsiran tidak keliru. Mudah ada sebabnya, bukan kemudian ayat tersebut tiba-tiba turun, bukan, pasti ada sebabnya. Mungkin walaupun sebagian tidak ada sebabnya ya. Seperti semisal ayat turun di Makkah dan juga di Madinah, ataupun juga dalam kondisi sosial tertentu. Maka dalam poin ini, yakni tentang analisis historis atau prinsip-prinsip dalam tafsir kontekstual menjadi penting. Karena
harus mengetahui latar belakang sebuah ayat agar tidak memahami sebuah salah penafsiran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah signifikasi moral. Signifikasi moral yakni prinsip menekankan bahwa pesan utama Al-Quran adalah nilai moral universal, bukan sekedar aturan legalistik. Abdullah Said menegaskan bahwa ayat-ayat hukum harus dipahami dalam kerangka tujuan moral yang lebih besar, seperti keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan. Nah, dalam poin prinsip yang kedua ini adalah signifikasi moral. Ini sangat penting dalam Al-Quran. Yang diambil adalah nilai moralnya. Jadi yang diambil dalam Al-Quran itu adalah nilai moralnya, bukan sekedar hanya hukum tekstual yang ada di dalam sebuah ayat. Jadi kesimpulannya ya, nilai yang lebih besar itu lebih diambil daripada mengambil teksnya yang ada di dalam Al-Quran. Itulah pentingnya tafsir kontekstual. Yang ketiga adalah teori double movement. Teori double movement. Fadlur Rahman memperkenalkan teori double movement sebagai metode tafsir kontekstual, yaitu kembali ke konteks turunnya ayat, lalu membawa pesan moralnya ke masa kini. Gerakan pertama mencakup memahami situasi historis masyarakat Arab, khususnya di Hijaz Makkah, serta menyaring nilai moral universal dari ayat. Gerakan yang kedua adalah mengaplikasikan nilai tersebut dalam konteks modern. Dengan demikian, penafsiran tidak berhenti pada makna literal, tetapi pada prinsip dasar relevan. Jadi, sebuah tafsir kontekstual atau tafsir itu intinya harus bolak-balik. Kalau bahasanya teori double movement. Bolak-balik antara masa lalu dan masa sekarang. Jadi ada dua langkah. Yang pertama, kembali ke masa lalu. Kita mencari pertanyaan, ayat ini itu diturunkan kapan? Kalau mau mengambil tafsir kontekstual, ayat ini diturunkan kapan? Kemudian masalahnya apa? Ini adalah konteks aslinya. Yang kedua adalah kembali ke masa sekarang. Yang ditanya apa? Nilai apa yang ada di dalam ayat ini? Kemudian gimana diterapkan sekarang? Seperti tadi yang semisal contoh ada ayat waris ketika dulu laki-laki menjadi atau mendapatkan lebih banyak disebabkan karena laki-laki dulu tanggung jawab ekonominya itu lebih besar. Apakah sekarang masih seperti itu? Mungkin bisa diterapkan dengan yang namanya teori double movement. Ya ini mungkin yang sekarang memiliki tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan bisa ditafsirkan bahwasanya laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama. Mungkin itu adalah namanya bukan mengulang atau bukan mengulang sebuah ayat yang dulu, tapi mengambil apa hikmah yang ada dalam ayat tersebut. Yang intinya adalah jangan berhenti di teks, tapi terapkan apa yang berlaku sekarang. Yang keempat adalah integrasi ilmu sosial. Integrasi ilmu sosial adalah antara lain ilmu tafsir dan ilmu sosial, memberikan cara pandang baru yang lebih komprehensif dalam memahami dan mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sosial. Muhammad Syahrul menekankan bahwa pemahaman Al-Quran tidak cukup hanya dengan ilmu klasik, tetapi memerlukan pendekatan multidisipliner seperti sejarah, antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik agar makna ayat dapat dipahami secara lebih utuh. Jadi kalau menurut Muhammad Syahrul ini bahwasanya tafsir itu tidak cukup hanya bisa dilihat dari mungkin kasarannya ilmu agama saja gitu. Jadi ya harus dilihat dari segi yang lain seperti sosiologi kah, ekonomi, politik atau yang lain-lain. Seperti ya contoh-contoh bank atau bank atau sistem ekonomi atau sosial isu-isu sosial modern sekarang itu memerlukan namanya ilmu-ilmu ekonomi, politik, sosiologi, dan yang lain-lain. Kemudian yang terakhir, tantangan tafsir kontekstual.
Tafsir kontekstual menghadapi tantangan seperti potensi subjektif penafsiran yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, sejarah, dan sudut pandang penafsiran. Selain itu, membedakan antara nilai universal dan nilai kontekstual juga tidak mudah, terutama pada ayat-ayat sosial. Oleh karena itu, tafsir kontekstual memerlukan landasan metodologis yang kuat agar penafsiran tetap bersifat ilmiah, proporsional, dan relevan dengan perkembangan zaman. Relevansi tafsir kontekstual. Tafsir kontekstual memiliki peran penting dalam merespon berbagai persoalan sosial keagamaan di era modern, seperti ketimpangan ekonomi, hak minoritas, radikalisme, dan persoalan etika. Pendekatan ini lebih fleksibel dibandingkan tafsir tekstual karena berusaha memahami pesan Al-Quran sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar. Jadi dalam tafsir kontekstual ini ada relevansinya. Dan yang terakhir, kesimpulan, tafsir kontekstual merupakan pendekatan penafsiran Al-Quran yang berupaya menghubungkan antara teks wahyu dengan realitas kehidupan yang terus berkembang. Tafsir kontekstual menekankan pentingnya membedakan antara bentuk lahiriah teks dan nilai inti yang dikandungnya. Meskipun menghadapi tantangan seperti subjektivitas dan perdebatan dengan pendekatan tekstual, tafsir kontekstual tetap penting dalam menjawab persoalan kontemporer. Baik, terima kasih Ustazah. Saya kembalikan ke Ustazah. Baik, mungkin Ustadz dan Ustazah ada yang mau didiskusikan. Kami persilahkan. Izin bertanya Ustazah. Tadi kan sempat disebutkan bahwa perlu sebuah metode agar penafsiran kontekstual itu tidak liar, Pak disebutkan. Nah, eh, pertanyaan saya, apa sih metodenya gitu? Supaya memang penafsiran kontekstual ini tidak liar gitu. Itu saja Ustaz. Baik Ustadz, agar penafsiran dalam pendekatan tafsir kontekstual, agar penafsirannya tidak kemana-mana atau liar, maka memerlukan yang namanya tadi prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh Ustadz Arham. Ada prinsip pertama itu yang dimana pendekatan ini harus menganalisa historisnya ketika ayat tersebut diturunkan, kemudian dibawa ke masa kini ketika ayat tersebut ingin ditafsirkan, Ustadz. Mungkin ada tambahan dari Ustadz atau Ustazah Fathia? Mungkin Mungkin silakan, silakan Ustaz, silakan. mungkin agar lebih jelas jawaban dari apa yang ditanyakan Ustaz Indra, boleh Pak Mekalah memberikan contoh gitu, kira-kira apa contohnya gitu Ustaz. Izin menambahkan sedikit, mungkin bisa memberikan contoh yang tidak liar dan yang liarnya gimana gitu. Terima kasih Pak.
coba membantu menjawab Ustaz. Jadi dalam konteks tafsir kontekstual ini, atau supaya tidak menimbulkan ini ya, pemikiran yang liar bahasanya. Mungkin kita harus lihat konteks dulu ya. Benar tadi Ustazah Rostina, ya ini tentang sosiohistoris atau asbabun nuzul. Atau juga kita bisa mengambil dari nilai utama dari tafsir tersebut gitu. Jadi nilai utama tersebut apa yang mau diambil. Kemudian bisa kita aplikasikan ke zaman atau ke waktu yang sekarang. Gitu. Contoh, misal ada dulu apa ya? Mungkin ayat-ayat perang ya. Kalau misal zaman dulu mungkin ada ayat yang menerangkan tentang peperangan. Itu kan seolah-olah Islam memerintahkan supaya kita membunuh atau berperang membunuh semua orang-orang yang kafir. Itu kalau langsung ditafsirkan seperti itu kan kayak kayak nggak tidak sesuai gitu. Ya mungkin tadi kembali kita harus lihat konteks dulu, zaman dulu seperti apa, kondisinya seperti apa, terus nilai utama dari hal tersebut apa, kemudian kita aplikasikan ke sekarang. Mungkin adanya perperangan zaman dulu mungkin gara-gara adanya pengkhianatan sebuah perjanjian gitu. Jadi ketika orang kafir kok dia mengkhianati perjanjian ya maka bisa saja dianggap boleh dibunuh gitu atau boleh diperangi. Tapi kalau tidak ya tidak langsung serta-merta kita boleh membunuh atau memerangi orang tersebut gitu. Jadi yang dimaksud perang dalam di situ adalah perang yang dalam kondisi tertentu, bukan umum yang artinya kita boleh semena-mena untuk membunuh orang orang yang kafir gitu. Ya pesan moralnya di sini ya kita dianjurkan atau eh, diusahakan atau apa ya diperintahkan untuk menjaga sebuah keamanan dan keadilan dan juga tidak ya menimbulkan kekerasan dalam agama ini. Mungkin gitu saja. Nanti kalau kurang jelas bisa ditambahin teman-teman yang lain. Terima kasih. Izin bertanya, Ustaz. Saja. Kedengaran nggak ya? Kedengaran ya? Boleh Ustaz, silakan. Saya ingin apa namanya? Ada ada satu perbandingan aja nih antara tafsir tekstual dengan tafsir kontekstual. Apakah yang dimaksud tafsir tekstual itu kita menjelaskan arti ayat tersebut tanpa ada bantuan lain, ataukah tafsir tekstual itu memahami ayat secara terjemah saja? Saya masih agak bingung istilah tafsir tekstual dan kontekstual. Itu aja sih yang nantinya bisa dibandingkan. Kan tadi dikatakan kalau tafsir kontekstual itu apa namanya? Mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Nah, kalau logika itu dipakai kan berarti seolah-olah tafsir tekstual itu nggak bisa menjawab persoalan kontemporer. Nah, berikutnya apa tuh namanya? Berarti dalam kita apa ya, memahami tafsir tekstual ini tanpa kontekstual, berarti tadi kehilangan relevansi dalam menjawab apa namanya, masalah-masalah kontemporer gitu. Jadi pertanyaannya tekstual dan kontekstual itu secara mendasar itu perbedaannya di mana ya?
Apakah berarti tekstual tidak bisa menjawab persoalan kontemporer? Kalau memang begitu, buktinya apa? Memang nggak bisa menjawab persoalan kontemporer kalau menggunakan tafsir tekstual. Atau tafsir tekstual itu hanya menjelaskan terjemah saja sesuai dengan yang dipahami. Segitu saja atau ada penjelasan lain? Itu aja barangkali yang bisa di saya tanyakan. Terima kasih. Maaf, Ustaz Surya mencoba menjawab ya. Mungkin kalau dari cara menafsirkannya ya, kalau bisa dibilang ayat tafsir tekstual itu mungkin lebih fokus kepada lafat ya, lafat atau kata-kata ayat tersebut gitu. Mungkin dari segi bahasa Arabnya atau struktur kalimatnya seperti nahwu, balaghah, tafsir, hadis gitu. Jadi bukan sekedar hanya sebatas eh, terjemahan doang, tapi masih memiliki aspek penafsiran dalam segi nahwu, balaghah, tafsir. Kalau tekstual kan lebih fokus ke makna teks. Kalau kontekstual ya dia metode atau apa ya? Metode untuk bisa menerapkan tafsir tersebut ke zaman sekarang gitu. Lebih kontekstual. Kalau dari segi pendekatan mungkin tafsir tekstual itu hanya sebatas bahasa dan apa ya? Riwayat ya. Dalam pendekatannya menafsiri tekstual itu lebih ke bahasa dan riwayat mungkin. Tapi kalau kontekstual itu dia melibatkan aspek-aspek seperti sejarah dan kehidupan sosial yang zaman dahulu, sosial zaman dahulu seperti apa, kemudian direlevansikan kepada zaman sekarang tanpa menentang atau berlawanan dengan teks asli tersebut atau tafsir tekstual tersebut gitu. Ya mungkin dari tujuannya tafsir tekstual tadi bisa dikatakan untuk menjaga makna asli Al-Quran maksudnya. Jadi kalau tafsir tekstual itu lebih asli maknanya. Makna Al-Quran tersebut lebih terjaga. Dan kalau tujuan dari kontekstual ini untuk lebih relevan saja kepada zaman sekarang. Ini tuh. Kalau masalah apakah tafsir tekstual masih mampu untuk menjawab masalah-masalah sekarang ini? Ya mungkin bisa, tapi ada keterbatasan gitu, Ustaz. Makanya nanti muncullah tafsir kontekstual supaya lebih bisa atau Al-Qur'an ini dia bisa apa ya? Berlaku atau berlaku untuk sepanjang zaman gitu. Makanya muncullah tafsir kontekstual tersebut dengan tidak menghilangkan tafsir-tafsir tekstual. Ya mungkin kalau semisal seperti masalah-masalah riba zaman dulu kan kalau dari tekstual itu kan riba ya riba gitu. Riba itu adalah sesuatu yang haram langsung gitu. Jadi dipahami secara kaku tanpa melihat perubahan zaman. Kalau tekstual gitu ya. Jadi seolah-olah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi kalau di teks kontekstual itu lebih lebih apa ya kayak
bisa merelevansikan zaman sekarang gitu. Semisal seperti sistem ekonomi modern. Bahkan riba tersebut mungkin bisa diambil bukan dengan ribanya, tapi mungkin keadilan di dalam ekonomi atau lebih meringankan atau gimana. Mungkin itu saja. Bukan tafsir tekstual itu tidak relevan, tetap tetap masih tetap relevan sih. Tapi mungkin memiliki keterbatasan dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer sekarang gitu. Jika tafsir tekstual tersebut tidak dilengkapi dengan pendekatan kontekstual sekarang, mungkin gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Izin menambahkan, Ustaz. Bentar. Bentar dulu. Kalau dilihat dari apa namanya makalah yang dibuat ya, sini ada yang tertulis ada dua tokoh tafsir kontekstual, yaitu Fajrul Rahman dan Abdullah Said. Berarti pemahaman tafsir tekstual itu kalau melihat tokoh ini ya, berarti tafsir tekstual itu adalah tafsir yang dibuat oleh ulama-ulama klasik begitu ya. Sedangkan eh, tafsir kontekstual itu ulama-ulama yang sekarang yang abad 20. Gitukah? Izin, Ustaz. Ya, mungkin bisa Terkait sih. tentang pertanyaan tersebut, nggak sepenuhnya betul menurut saya pribadi, nggak sepenuhnya benar bahwa yang tekstual itu ulama-ulama lebih klasik, kemudian yang kontekstual lebih modern. Tidak sepenuhnya benar karena perihal tentang kontekstual dan tekstual ini itu justru malah pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang permasalahan atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada para sahabatnya ketika ingin melakukan perjalanan, Nabi mengatakan bahwa janganlah kalian nanti ketika menempuh perjalanan kalian jangan sholat asar di di mana itu. Azan nih. Yang lain apa? Sama di sini juga azan. Break dulu deh sebentar. Oke, lanjutin izin. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan dalam sebuah hadis, la yusalli anna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian itu sholat dalam perjalanan kalian kecuali sampai kalian itu sampai di Bani Quraidah. Jangan sholat asar sampai kalian melewati Bani Quraidah. Maka ketika perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, itu para sahabat ketika mendengar itu di tengah perjalanan ternyata sudah masuk waktu sholat asar. Ya. Maka ketika sudah masuk waktu sholat asar, mereka di sini mulai berbeda pendapat. Sebagian dari mereka ada yang berpendapat bahwa, oh tidak, kami tidak mau sholat kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Dan ini adalah tekstual. Mereka memahami teksnya seperti itu, ya. Apapun yang terjadi, kami tidak akan sholat asar kecuali sudah sampai di sana. Adapun para sahabat yang lainnya, itu mereka memahami kontekstual bahwa
meskipun itu adalah larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat sebelum sampai ke Bani Quraidah, akan tapi mereka memahami bahwa kalau sudah masuk waktu ya sudah segera sholat gitu, meskipun belum sampai di Bani Quraidah, karena mereka memahami umumnya perintah sholat kalau sudah masuk waktu ya ketika sudah masuk waktu itu lebih afdol didahulukan sholatnya bukan ditunda. Dan ini adalah pemahaman kontekstual. Maka ketika perihal hal ini tentang ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menyalahkan mereka. Satu sama lain mereka memiliki pendapat dan mereka satu sama lain memiliki dasar dan logika yang bisa dibenarkan dalam syariat. Maka untuk statement bahwa kontekstual dan tekstual itu yang kontekstual cenderung kepada yang modern, sedangkan tekstual adalah klasik. Menurut kami pribadi itu kurang tepat karena hal itu sudah pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perihal tekstual dan kontekstual. Maka yang seharusnya itu adalah yang idealnya adalah menggabungkan antara tekstual dan kontekstual. Tekstual itu untuk menjaga kemurnian, sedangkan kontekstual itu untuk bisa masuk pada modernisasi pada zaman ini. Barakallahu fikum. Pripun, gimana Ustadz Surya? Ya, lalu bagaimana menjawab eh, apa namanya dua tokoh tafsir kontekstual ini? Gitu. Kalau tadi apa tuh namanya Ustaz siapa ya? Itulah, saya lupa. Ustadz Eh, Ikhwan, Ustadz Ikhwan. oh ya, Ikhwan ya tadi ya. Iya. Bagaimana dengan menjawab dua tokoh ini kalau logika yang dipakai tadi adalah dari penjelasan Ustadz Ikhwan Kamilin mengenai tokoh-tokoh tafsir kontekstual. Karena memang di apa ya katanya tadi ternyata kontekstual sudah ada di zaman Nabi, di para sahabat pun sudah menggunakan kontekstual. Sementara di makalah ini kan ternyata ada dua tokoh yang kalau dilihat ini abad 20. Nah, bagaimana pemakalah bisa menjawab kalau memang apa namanya argumentasi dari Ustadz Ikhwan tadi diamini begitu kira-kira. Baik Ustadz, sedikit menambahkan, memang untuk bibit-bibit pendekatan penafsiran kontekstual itu memang sudah terjadi pada zaman Nabi ataupun pada zaman sahabat, yaitu pada zamannya sahabat Umar bin Khattab ketika membagikan rampasan perang yang dimana teksnya membahas tentang ayat rampasan perang itu sebanyak 80% itu diberikan kepada tentara yang ikut berperang. Namun sahabat Umar bin Khattab tidak membagikan rampasan perang tersebut, tetapi membagikan kepada penduduk non-muslim yang dimana persyaratannya nanti itu membayar pajak yang mana hasil pajak itu masuk kepada kas negara. Nah ini kan juga kalau dilihat dari pendekatan tidak menggunakan pendekatan tekstual, tapi kontekstual. Nah sebenarnya dari situ bibit-bibit pendekatan tekstual sudah terjadi. Namun pada masa Fazlur Rahman dengan Abdullah Said barulah dibuat sebuah metode Ustadz. Seperti metode Fazlur Rahman yaitu yang tadi dijelaskan teori double movement dengan kalau teori metodologisnya Abdullah Said itu hierarki nilai. Kalau contoh lainnya seperti ini Ustaz. Pada zaman Nabi itu ilmu nahwu, ilmu sorof itu sudah ada. Namun dijadikan suatu ilmu lain itu nanti pada zamannya Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah. Paham nggak Ustaz?
Hamzah, lanjut, paham? Oh, ini Ustaz. Kayak contohnya ilmu ilmu qiraat, ilmu nahwu itu kan sebenarnya sudah ilmu qiraat, ilmu nahwu, ilmu sorof itu kan sudah ada pada zaman Nabi. Namun penamaannya belum ada. Sama dengan tafsir kontekstual. Bibit-bibitnya sudah ada. Namun penamaannya baru dicetuskan oleh tokoh-tokoh seperti Fazlur Rahman, Abdullah Said. Dengan kalau di Indonesia ada Pak Quraisy Shihab dan sebagainya. Ada Ustaz. Masya Allah, jawabannya luar biasa. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan ya, yang tadi oleh Ustadz Ikhwan, oleh pemakalah. Berarti kalau misalnya ya disimpulkan, berarti kontekstual itu dan tekstual sama-sama ijtihad ya, berarti. Tekstual ya ijtihad dari seseorang tentang teks, kontekstual juga ijtihad dari seseorang tentang di luar teks itu. Begitu jadinya persamaannya barangkali ya. Iya Ustaz. Ya, Sedikit di tambahan juga Al-Fatihah. Ustaz. Kenapa Ustaz? Lanjut saja, lanjut. Yang tadi yang terkait pendekatan tafsir tekstual bukan tidak relevansi lagi pada masa kini, namun pandangan kelompok tekstualis itu menganggap bahwa Al-Qur'an yang harus menjadi pegangan. Apapun yang dikatakan oleh teks, maka itulah maknanya. Makanya dari tokoh Fazlur Rahman tadi terus yang namanya pendekatan tafsir tekstual untuk antara tapi tidak mengikuti tafsir tekstual. Itu Ustaz. Iya, iya, iya. Jadi kalau tekstual itu lebih mendalam, maksud saya tekstual itu apa harus ada modal ilmunya atau boleh tanpa ilmu? Kalau dikatakan tafsir tekstual, pemahaman pemakalah seperti apa kalau ada kata-kata tafsir tekstual? Apakah seorang yang hanya bermodalkan terjemah Al-Quran kemudian menjelaskan kepada orang lain begitu tanpa paham bahasa Arab, asbabun nuzul dan seterusnya, apakah itu bisa disebut tafsir tekstual? Nah, iya. Eh, Tidak Ustadz, untuk tafsir tekstual ini juga fokus pada ilmu-ilmu Al-Quran yang lain seperti ulumul Quran, bahasa Arab. Tidak semata-mata menafsirkan Al-Quran secara teksnya semata. Gitu Ustadz. Iya, Izin iya. menambahkan Ustazah. Terima kasih, terima Ya, kasih. karena soal tafsir ini mau dia tekstual ataupun kontekstual berkaitan sama ijtihad, di mana seorang mujtahid dia harus memiliki syarat. Ada yang mujtahid mutlak, ada yang mujtahid dia masih muqallid mengikuti dengan mujtahid sebelumnya. Di mana ini kaitannya sama belajar usul fikih berarti. Seorang yang beristihad dia memiliki syarat, dia tidak orang sembarangan tanpa memiliki ilmu syarat-syarat tadi terpenuhi, dia tidak bisa menafsirkan sembarangan menurut akal dia gitu, yang tanpa terpenuhi syarat-syarat tadi. Di antara syaratnya adalah itu tadi, karena Al-Quran itu berbahasa Arab, maka dia harus bisa paling tidak menguasai ilmu bahasa Arab tadi. Kemudian dia harus paham tentang hukum-hukum nasikh wal mansukh juga disebutkan. Kemudian hadis-hadis Nabi, mengenal tentang sanad-sanadnya, belajar tentang usul fikih, ijma', qiyas, serta maqasidus syariah yang lainnya. Maka
seorang mujtahid mau dia itu kontekstual ataupun tekstual, maka tetap diharuskan bagi dia untuk tetap belajar syarat-syarat agar terpenuhi sebagai seorang mujtahid. Dan itu tidak banyak. Seorang mujtahid zaman saat ini itu tidak sebanyak para ulama-ulama rabbaniyin terdahulu. Jadi intinya tetap harus terpenuhi syarat jika seorang ingin menafsirkan baik itu secara tekstual ataupun kontekstual. Barakallahu fiik. Mungkin sedikit menambah Ustadz Surya. Kalau di teks hadis kan kita sering dengar itu ya, mangkola fil Quran biro'ihi fal yatabawa maq'adahu minan nar gitu ya. Siapa yang berkata atau menafsirkan tentang Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya ya. Fal yatabawa maq'adahu minan nar, menyiapkan tempat duduknya di neraka. Sebenarnya gitu saja. Jadi bagaimanapun ketika menafsirkan Al-Quran harus menggunakan riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin gitu Ustaz. Jadi dari kesimpulan yang kontekstual dan tekstual tadi, kalau kita lihat, kalau tekstual itu lebih banyak di kalangan ulama salaf ya, Ustaz Surya, yang ulama-ulama yang dulu itu kebanyakan menggunakan tekstual, tapi bukan berarti tidak ada tafsir kontekstual zaman dulu. Ada, namun sedikit, lebih banyak tekstual. Berbeda dengan yang ulama-ulama kontemporer atau ulama yang sekarang ini. Bukan berarti ulama sekarang ini menggunakan kontekstual semua. Ulama sekarang juga menggunakan tekstual juga, tapi mungkin lebih banyaknya kontekstual gitu Ustaz Surya. Mungkin kesimpulannya kalau saya lihat dari penjelasan Ustadz dan Ustazah tadi seperti itu kurang lebihnya. Iya, berarti dalam tafsir kontekstual ada tafsir tekstualnya berarti. Atau ada satu tafsir yang menggunakan dua-duanya, tekstual dan tekstual. Karena memang judulnya kan tafsir kontekstual. Seakan-akan ini ada pembandingnya tafsir tekstual, sehingga berasa ada jarak tafsir tekstual dengan kontekstual, yang seakan-akan tafsir kontekstual ini nggak pakai tekstual, karena namanya kontekstual. Tetap Ustaz, kalau saya pahami tetap menggunakan tekstual untuk berjaga-jaga atau untuk menjaga kemurnian Al-Quran itu tetap menggunakan tafsir tekstual. Jadi meskipun kontekstual, penafsiran tersebut tidaklah liar. Jadi tidak kemana-mana atau tidak terlalu jauh gitu. Masih kembali kepada tekstual. Tapi dengan perkara atau masalah yang relevan dengan zaman sekarang. Jadi lagi ada ini Ustaz, maaf Ustaz. Berarti kalau bicara komposisinya, apakah bisa disimpulkan bahwa tafsir kontekstual itu berarti dominannya kontekstual, tapi ada tekstualnya walaupun sedikit. Begitu juga sebaliknya, tafsir tekstual dominannya ya tekstual, mungkin ada kontekstualnya. Apa bisa disimpulkan begitu? Untuk anak pribadi Ustadz, dalam ayat-ayat Al-Quran ada ayat-ayat yang tidak bisa ditafsirkan secara tekstualnya saja, tetapi membutuhkan kontekstual. Begitupun sebaliknya, ayat-ayat yang bisa ditafsirkan dengan pendekatan tekstualnya saja. Seperti kalau ayat yang bisa ditafsirkan secara tekstualnya saja tadi, seperti ayat-ayat yang berbicara tentang etologi atau tauhid. Sementara untuk ayat-ayat yang berbicara tentang sosial, ekonomi, itu membutuhkan penafsiran kontekstual.
Jadi dalam dua pendekatan ini saling menyempurnakan. Ya, terima kasih. Cukup. Silakan ya yang lainnya. Mungkin dari Ustazah ada yang ingin ditanyakan. Mungkin masih ada yang perlu didiskusikan, teman-teman. Ustazah, punten nanya sedikit Ustazah. Tadi kan kalau yang saya pahami ya dari perbincangan tadi, berarti kan yang eh, perbedaan antara tekstual dan kontekstual adalah yang kontekstual itu lebih diperdalam dalam memahami. Jadi melihat situasi di masa lampau gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya tadi Ustadz Habib menjelaskan bahwa yang tekstual juga benar-benar apa gimana ya? Ketika memahami ayat dengan tekstual itu benar-benar memperdalam terkait ilmu balaghah, nahwu dan nuzulul Qur'annya itu seperti apa ya? Jadi kayak saya agak kurang diterangkan begitu coba. Saya kira kalau memang tekstual tuh hanya sebatas tadi yang Ustadz Surya sampaikan saja gitu. Karena ya tekstual ya udah secara teks saja begitu. Jadi tidak perlu memperdalam terkait ini ayatnya konteksnya tentang apa ya atau ini pada saat dulu tuh situasinya seperti apa begitu. Karena itu kalau sudah sampai ke ranah itu memperdalam makna ayat maka itu sudah masuk ke kontekstual gitu. Coba gimana? Saya juga agak bingung ini nanyanya, Ge. Bisa Jadi diulang pertanyaannya, Ustaz? Ya, lupa lagi jawab. maksudnya gini ya, maksudnya kenapa tekstual itu harus membahas tentang kayak balaghah, nahwu dan lain-lain gitu itu ya? Apa seperti itu tadi ya? Ya, tadi yang saya pahami dari yang diterangkan oleh Ustadz Habib itu kan tekstual juga tidak hanya sekedar batas teks saja begitu. Kayak misalkan aku ingin pergi ke pasar tidak sebatas itu saja kan, tapi juga memperdalam kayak akan ilmu nahwu, balaghah, termasuk mungkin nuzulul Qur'annya seperti itu. Nah, jadi saya pikir kalau semisal kita memahami ayat tekstual itu dengan salah satunya metode nuzul Qur'annya juga, itu kayak termasuk ke kontekstual gitu. Karena kan kontekstual kan memahami ayat
dengan situasi yang pada masa lampau itu seperti apa gitu kan. Memahami konteksnya pada saat itu gitu. Ya, mungkin kalau tekstual kan lebih ke lafadz Ustaz ya, atau kata-kata ayat gitu, atau makna bahasa Arab atau struktur kalimat. Kita kan tidak bisa memahami sebuah makna kalau kita dalam bahasa Arab tidak mengetahui nahwu sorofnya gitu, ataupun balaghahnya atau apa yang lainnya. Itu kan termasuk cara untuk memahami uh, teks tersebut. Bagaimana kita bisa menafsirkan teks tersebut kalau kita tidak tahu tentang teks tersebut? Gitu. Sedangkan memahami teks tersebut ya harus menggunakan nahwu, balaghah, tafsir. Gitu. Makanya tafsir tekstual itu ya fokusnya lebih ke makna teks yang dengan agar kita bisa memahami makna teks ya kita ya harus tahu teks itu gitu. Dan teks itu menggunakan nahwu sorof, balaghah dan yang lainnya gitu. Berbeda dengan kontekstual. Nah, kita malah itu gak dibahas lagi mungkin ya. Bisa lebih ke konteksnya yang lainnya gitu. Berarti yang tekstual itu tidak melipir kepada nuzulul Qur'annya ya gitu. Kalau nuzulul Quran mungkin Asbabun nuzul, iya maaf, asbabun nuzul asbab nuzul nuzul. Quran. Saya aduh ini jadi ingat Ramadan mulu. Maaf, maaf, Asbab maaf. nuzul itu kalau ini Ustaz, kalau kontekstual tadi kalau saya asbabun nuzul ya. Karena syarat memahami kontekstual harus mengetahui sosiohistoris dalam ini turunnya Al-Qur'an gitu. Maka asbabun nuzul ya syarat-syarat termasuk untuk mengetahui tafsir kontekstual. Ya mungkin efek Ramadan Ustaz ya. Ya, punten maaf ini aduh. Bawa Lailatul Qadar mulu soalnya ini. Mungkin udah dapat Lailatul Qadar ini Ustaz nih. Amin, amin. Baik, Ustaz Habib, syukran, syukran. Silakan Ustazah, Ustaz yang mau nambahin. Ya, silakan. Masih banyak lagi waktu. Gimana pemakalah? Ada yang belum dijawab? Sudah semua Ustadz. Ini yang Izin bertanya silakan. Masih banyak waktu.
izin bertanya pemakalah biar gak diam-diam baik nih. Iya, silakan, silakan. Masih banyak waktunya. Ini kan ada penafsiran kontekstual yang liar gitu kan. Ada gak apa namanya contohnya gitu? Contoh yang eh, sudah memang terjadi kemudian tersebar di masyarakat sehingga dipahami oleh masyarakat itu benar. Kemudian para ulama mengatakan bahwa ini penafsirannya keliru gitu. Ada gak contohnya para pemakalah? Ada Ustadz, tapi anak agak lupa-lupa yang pernah tersebar di televisi itu yang menafsirkan surah surah Al-Qari'ah dengan makna bacaan bukan dengan makna hari kiamat. Anak agak lupa Ustadz. Mungkin bisa ditambahkan yang lain. Iya, tunggu deh. Ini Ustaz mungkin bisa bantu Ustaz. Untuk yang dimaksud Ustadz Indra Permana itu mungkin eh miskonsepsi mispenafsiran gitu ya yang sudah tersebar di masyarakat. Tapi sebenarnya secara konteks itu salah gitu. Mungkin contohnya yang saya ingat itu yang masyhur di kalangan kita itu kan ada kalimat dalam ayat Al-Qur'an itu kan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Yang dipahami oleh kita masyarakat itu semuanya secara kontekstual, secara tekstualnya kita pahami seperti itu. Fitnah lebih kejam daripada membunuh gitu. Padahal dalam tafsir yang mungkin anggap saja tafsir-tafsir yang muktabaroh, itu fitnah itu di sini bukan bermakna fitnah memfitnah orang bukan, tetapi cobaan. Cobaan yang dihadapi oleh kaum muslimin waktu itu yang dikepung mungkin mungkin nanti bisa dilihat tafsirnya oleh kawan-kawan yang lain yang lebih tepatnya mungkin fitnah di sini adalah cobaan yang menimpa umat Islam pada waktu itu yang lebih parah daripada membunuh daripada pembunuhan gitu. Jadi itu yang mungkin yang bisa saya tambahkan untuk pertanyaan Ustaz Indra Permana. Jadi fitnah Indonesia sama fitnah Arab beda ya, Seth? Ya, kan di ayat yang lain itu kan kita disebutkan bahwa kita difitnah oleh harta dan anak-anak. Apa ayatnya itu? Al-malu wal banuna. Apa? Nah, fitnah itu bahasanya fitnah itu. Tapi dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya fitnah itu ya mengucapkan sesuatu yang tidak terjadi kepada orang lain tapi kita sebutkan gitu. Nah, itu mungkin yang paling masyhur lah. Dan mungkin banyak sekali yang mungkin kita banyak juga belum mengetahui, tahu secara kontekstualnya atau secara konsepnya mungkin masih belum diketahui secara pasti. Kalau yang ini Seth, yang pernah kan dulu itu ada eh, dokter ya lulusan UIN Jogja kalau nggak salah. Disertasinya itu tentang memperbolehkan zina ya selama si laki-laki dan perempuannya itu sama-sama suka gitu. Kemudian tidak dilakukan di depan umum. Nah, apakah kita bisa mengatakan bahwa eh, itu atau statement seperti itu dihasilkan dari penafsiran kontekstual yang liar gitu?
Gitu, Ustaz. Izin Ustaz. Kalau Itu kalau kalau boleh tahu ditafsirkannya menafsirkan dari mana Ustaz sehingga menghasilkan konklusi seperti itu. Boleh berzina asalkan gitu. Itu maksudnya dia menafsirkannya dari teks yang mana dulu gitu. Saya juga tidak tahu ya teksnya. ada Kalau kaidah namanya disebutkan laisa kullu khilafin ja'a mu'tabarah illa khilafan dhu hadzin minan nazar. Itu kaidah ma'ruf di kalangan para usuliyyin, para ulama usul fikih bahwasanya tidak setiap khilaf yang ada yang tersebar di kalangan kita itu dianggap khilafnya, kecuali khilaf-khilaf yang dia itu hadzin minan nazar, di mana seseorang itu ketika berpendapat ya dia berdasarkan dengan kaidah-kaidah, berdasarkan dengan itu tadi terpenuhi syarat-syarat mustahidnya, syarat-syarat istihadnya, apakah dia orang yang berilmu, apa dasarnya dan seterusnya. Jadi khilaf-khilaf yang dikatakan tadi bahwa boleh berzina, la yu'tabar, khilafun la yu'tabar, eh, ucapan yang tidak dianggap sama sekali karena dasarnya itu sudah ngawur, tidak masuk pada akal sehat. Ya, di mana para ulama itu semua sepakat bahwa perzinahan itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa zina itu haram apapun bentuknya. Adapun sama-sama suka segala macam itu khilaf dari mana? Makanya kembali ke kaidah laisa kullu khilafin ja'a mu'tabarah illa khilafan lahu hawwan minan nazar. Barakallahu. oh iya, saya baru ingat itu kalau nggak salah itu tentang pembahasan milkul yamin. Milkul yamin yang apa? Ngebolehin zina asal sama-sama suka kemudian tidak di depan umum gitu. Gimana? Sudah selesai ke makalah? Sudah dijawab semua? Oh iya, saya dapat ini nih. Maaf, maaf ya. Saya Nah, sedikit silakan. yang tadi apa tuh ya? Disertasi yang membolehkan berzina ya. Abdul Aziz. Silakan. Ya, jadi di sini dikatakan bahwasanya menurut si siapa? Si penulis begitulah, si pemikir yang Abdul menyatakan Aziz, Abdul Aziz. oh Abdul Aziz katanya enggak ada definisi zina yang apa ya, yang real. Jadi menurutnya itu zina itu sesuatu dikatakan zina itu kalau dipertontonkan ke publik atau tidak disepakati kedua belah pihak. Nah, jadi alasannya katanya begitu. Jadi kalau misalnya zina hanya di kamar, suka sama suka, katanya boleh. Kemudian ya dia menggunakan tafsir Muhammad Syahrur, katanya begitu. Itu aja barangkali. Makasih. Milkul yaminnya di mananya? Konteks milkul yaminnya di mananya di situ? Posisinya gimana? Terus siapanya? Kan itu kan bahas milkul yamin. Itu konteks milkul yaminnya di mana posisinya menurut Abdul Aziz itu? Ya di sini hanya itu aja sih. Jadi yang dimaksud
apa namanya, perzinahan itu ya kalau dipertontonkan halayak ramai, kemudian ada salah satu pihak yang tidak mau, katakanlah pemerkosaan begitu ya, itu baru dianggap zina. Sementara kalau di tempat tertutup, kemudian suka sama suka, katanya tidak dianggap zina. Itu aja yang baru Konteksnya dibahas. itu orang bebas apa hamba saya yang ini kan disertasinya kan setahu saya kan tentang milkul yamin. Itu konteks yang Anda sebut itu orang yang bebas atau yang budak yang menurut disertasi dia itu. Yang boleh zina itu apa? Yang budak atau orang bebas, yang merdeka. Atau relevansi berzina itu dengan milkul yamin itu apa? Relevannya apa? Relevansinya apa? Judulnya apa, Pak? Saya pun udah lupa judulnya apa. Setahu saya itu milkul yamin. Judulnya apa? Saya Kan itu baru milkul lihat, yamin kan? sepintas sih. Ya itu Ah, judulnya itu tentang milkul yamin. gitu. Milkul yamin itu kan konteks hamba saya. Hmm. Yang disebut Indra Permana tadi kan, milkul yamin ya kan? Yang Anda bilang tadi Indra Permana kan, milkul yamin kan konteks itu kan? Iya, San. Kalau nggak salah, jadi ngebahas Iya, tentang iya. milkul yamin. Setahu saya pun milkul yamin gitu. Relevansi milkul yamin dengan zina ini apa? Konsep, ya konsep milkul yamin yang dipakai Nah, Abdul berarti perempuan budak rampasan perang yang boleh digauli. Dalam dunia kontemporer tanpa adanya perbudakan, menggauli budak kini disetarakan dengan menggauli pasangan dengan persetujuan keduanya. Oh, begitu berarti. Berarti dianggap apa tuh namanya tadi? Milkul yamin tadi dianggap berarti orang yang lemah berarti ya, konteksnya orang yang disamakan, lemah. disamakan dengan budak berarti tadi. Apa? Budak rampasan perang. Konteksnya begitu. Ya artinya berarti orang yang lemah yang ditanggung oleh majikannya, kalau dia seandainya suka dengan majikannya boleh untuk melakukan hubungan zina gitu ya maksudnya. Selama suka sama suka. Atau salah saya ininya eh, memahaminya. Nah, coba dibaca lagi lah. Intinya itu eh, masalahnya tentang milkul yamin. Nah, masalahnya milkul yamin itu kan tidak ada lagi konteks sekarang modern ini. Siapa milkul yamin di era modern ini tidak ada lagi. Nah, kalau kita buat tafsir kontekstual, siapa itu ya milkul yamin itu ya ya orang yang lemah kan, lemah dari segi ekonomi, ya pokoknya ya tidak bisa makan dia. Ya biasanya pembantu yang dia hidupnya ketergantungan sama sama orang kan, kerja sama orang, tinggal di rumah orang. Ya antara majikan sama apa namanya? Majikan sama ya pembantu lah, ART lah kita bilang ya. Majikan sama ART. Tapi nggak tahu saya apakah seperti itu pemahaman saya. Berarti kalau seandainya suka sama suka antara majikan sama ART, selama ART ini bisa ditanggung sama majikannya boleh gitu. Maksudnya gitu, Mukul Yamin. Itu makanya coba dipahami lagi. Atau ini Dot, kalau semisal apa? Semisal milkul yamin boleh atau hubungan itu kan milkul yamin berarti antara ini ya, budak sama majikan ya. Milkul yamin boleh berarti kan nik apa berhubungan atau non orang zina tanpa nikah berarti diperbolehkan gitu ya. Nah itu maksud saya tadi. Makanya apa betul gitu pemahaman saya. Karena memang kalau seandainya dihapuskan masalah perbudakan itu kan yang ingin diangkat Abdul Aziz, tahu saya kan itu disertasi itu kan. Karena Quran itu kan sohili kuli zaman wal makan. Jadi kalau sekarang konteksnya
apa tadi milkul yamin itu sekarang itu cocoknya sama siapa itu kan? Kan perbudakan udah ada lagi sekarang. Meskipun dibilang perbudakan tidak ada di Kalimantan ada, pernah nggak ke Kalimantan? Iya. Iya, Kalimantan apa Sulawesi ya? Yang dia itu di apa namanya ditebus dirinya pakai kerbau. Sampai sekarang itu ada, sampai sekarang itu di Sulawesi apa Kalimantan? Sulawesi kalau nggak salah. Yang ditebus pakai kerbau. Ketika ditebus sudah pakai kerbau ya dirinya ya menjadi hamba. Ya, hamba itu sampai sekarang fenomena itu ada gitu. Cuma banyak nggak kita ketahui, tapi ada gitu. Fakta-fakta begitu ada. Jadi ketika dia sudah ditebus dirinya pakai kerbau, ya dia siap siap ini kan, siap bekerja untuk tuannya. Nggak salah kalau nggak di itu NTT ya. Coba dilihat lagi lah fenomena yang begitu ya. NTT, Sulawesi apa Kalimantan itu. Yang dia ditebus pakai kerbau dan dia jadi budak itu. Praktek perbudakan itu kan masih ada sampai sekarang. Apakah itu yang dimaksud apa tadi milkul yamin konteks sekarang? Karena perbudakan itu kok sudah dihapus. Nah, coba dipahami lagi lah disertasi Abdullah Aziz. Saya juga nggak baca total ya. Tapi intinya konteksnya itu milkul yamin, orang yang belum merdeka, yang lemah. Ya, silakan pemakalah dijawab yang belum diselesaikan pertanyaan-pertanyaannya. Pemakalah ada yang belum diselesaikan pertanyaan-pertanyaannya? Mana pemakalannya nih? Udah semua Ustaz. Udah semua. Nah, kalau gitu saya simpulkan saja lah. Udah cukup ya 150. Ada 6 prinsip sesuai dengan RPS yang telah diberikan ya. Eh, Mulai dari wahyu dan kontekstual sampai penafsiran ayat Al-Quran, 6 poin. Prinsip gagasan eh, tafsir kontekstual dalam metodologi. Jelaskan juga tadi ya wahyu dan kontekstual. Ya kalau wahyu kan sifatnya dari Tuhan ya. Dari Tuhan, substansinya sudah final, tapi maknanya itu yang sampai sekarang itu belum selesai. Itu jelaskan juga terima makalah ya. Eh, Sampai kapanpun yang makna dari Al-Quran itu belum selesai. Makanya ada Fazlur Rahman, kemudian tadi siapa? Said, Abdullah Said ya. Fazlur Rahman dengan double movementnya, gerakan dan ganda ya. Jadi bahasa atau makna interpretasi dari suatu Al-Quran itu tidak pernah selesai. Kapan selesainya? Ya selama dunia ini masih ada, selama manusia ini masih ada, ya makna itu selalu dinamis kan. Manusia saja untuk mencari Tuhan aja butuh 4 milenium. Kalau Anda baca sejarah Tuhannya Karen Armstrong itu 4 milenium, 4.000 tahun untuk mencari satu kata Tuhan saja itu kan. Mulai dari agama yang budaya, Samawi, itu 1 milenium berapa tahun? 1.000 tahun. Jadi kalau 4 milenium, 4.000 tahun. Udah bisa bayangkan tuh. Hanya untuk mencari sosok tentang Tuhan itu 4.000 tahun, 4 milenium manusia itu bisa menemukannya kan. Jadi melintasi lintas peradaban ini. Dari sebelum Masehi sampai Masehi itu sangat lama sekali itu, hanya untuk menjadi satu sosok Tuhan. Secara wahyu teks selesai. Dari Nabi Muhammad substansi maknanya ya nggak pernah selesai sampai ya hari kiamat ini nggak pernah selesai. Berarti pertanyaan contoh-contohnya bagaimana? Ya zaman dulu pun ketika Rasulullah hadir pun ya masalah konteks itu sudah digunakan. Misalnya dalam Al-Quran tentang apa? Tentang ketika Rasul berdakwah di mana local wisdom yang ada di Saudi atau di Makkah pada saat itu yang yang memang sudah menjadi budaya akut ya, budaya budaya judi, budaya minum khamar. Itu kan ayat Al-Quran konteks diksinya nggak langsung melarang kan? Ya pelan-pelan. Ya apa tuh Al-Baqarah berapa itu? Al-Baqarah 219. Al-Baqarah 129 kan? Yas'alunaka 'anil khamri itu. Nggak langsung dilarang kan? Jadi pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan sampai suatu masanya baru turun untuk apa? Untuk mendisclaimer ya.
Ayat yang 219 Al-Maidah 90 itu langsung ya jauhi kan. Jadi artinya ketika Rasul itu berdakwah kepada apa namanya era di local wisdomnya itu memang menganut itu nggak langsung keras begitu kan? Karena kalau keras kata Al-Quran kan langsung langsung kabur tuh orang nggak mau ikuti ajaran Islam. Anda bisa bayangkan kalau Rasul keras tuh langsung melarang Khomar itu, ya bisa jadi pecah, bisa jadi perang atau bisa jadi Rasul wafat juga meninggal kan? Di Indonesia juga pernah terjadi itu. Jadi ada 3 orang haji khusus di Padang tuh perang Padri yang terkenal itu kan gara-gara itu kan dakwah terlalu keras kan. 3 orang haji berangkat ke Mekah. Ya, nama orang ini pun diabadikan itu di Padang Pariaman. Haji Miskin, Haji Sumanik, satu lagi haji apa itu? Nah, tiga serangkai haji inilah yang inisiator menjadi perang Padri ini. Pulang dari haji, sementara masyarakat di situ lah kalau wisdomnya biasa sabung ayam, main judi, tapi keras dia ingin menerapkan ajaran Islam. Ya, sementara adat di situ nggak senang seperti itu. Akhirnya terjadi perang kan. Sampai berapa kali fase perang itu. Ini konteksnya kalau menafsirkan Al-Quran tanpa menggunakan metodologi kontekstual. Itu terjadinya perang Pardi kan itu. Nah, masalah apa lagi? Masalah contoh-contoh ayat tentang kisos. Kisos itu apa? Al-Baqarah 178. Kalau kita pahami makna ayatnya kan, kisos itu lex talionis, ya. Nyawa bayar nyawa, mata bayar mata, hidung bayar hidung. Tapi kan kalau kita baca secara utuhnya, kita lihat konteks sekarang, ya manusia kan punya potensi untuk berbuat baik. Mungkin hari ini dia jahat, dia bunuh orang, dia congkel mata orang. Bisa jadi kalau seandainya dia bisa dibiarkan hidup, nggak dihabisi nyawanya, bisa jadi dia bisa jadi bertobat. Kan? Ada kemungkinan dia bertobat. Makanya ada istilah diat, apa namanya uang darah. Eh, Pak Surya, misalnya amit-amit ya dibunuh keluarganya oleh Muhammad Farhan Kamal. Ya selama kalau dalam konteks Al-Baqarah 178 itu kalau dimaafkan Pak Surya, Muhammad Farhan Kamal ini telah membunuh keluarganya, ya nggak mestilah Farhan Kamal ini harus dimatikan juga nyawanya kan, tapi harus apa namanya membayar uang darah dengan harapan nanti Farhan Kamal ini bisa berubah, bisa bertaubat, bisa menjadi orang baik kan itu. Kan konteks sekarang, makanya konteks sekarang kayak misalnya mencuri eh, nggak perlulah hukum tangan ya, tapi ya di penjara, mungkin di penjara berapa tahun, berapa puluh tahun bisa membuat dia bertaubat, bisa dia sadar. Ada kemungkinan seperti itu, mungkin pun tidak menjamin. Dulu juga pengadilan-pengadilan di Indonesia juga begitu kan, dulu nggak ada pengadilan agama. Nah, terbentuknya pengadilan agama ini kan karena ada KHI itu, kompilasi hukum Islam. Semuanya orang-orang YIN tuh, kampus-kampus YIN itu kan diperintahkan negara tuh untuk mengeluarkan hukum-hukum fikih. Makanya gue ada pengadilan agama kan. Kayak misalnya terlalu keras, konteks masalah kisos terlalu keras sekali untuk konteks Indonesia. Mencuri, jangan sampailah sampai potong tangannya cukup di penjara. Itu bahasa hukumnya apa itu? Kalau mengganti itu. Restitusi ya, iya kan? Restitusi itu. Mengganti kerugian. Dulu waktu penganiayaan anak anak apa? Anak PCNU yang Jakarta, masih ingat kasusnya 2 tahun lalu itu. Penganiayaan berat yang bapaknya orang keuangan Rafael Aluntri Sambodo itu kan penganiayaan berat kan sampai ditanggung ya. Biaya restitusinya kan ditanggung itu sampai berapa miliar itu. Nah itu restitusi. Ya, itu kan KHI-nya kan begitu. Nggak mestilah sampai dipatahkan tangannya. Kemudian dibuat cacat si apanya. Saya selama masih ada biaya restitusi itu bisa. Jadi kontekstualnya begitu. Kemudian paralel Quran dan hadis. Kita bisa akui juga agama Islam ini ya agama yang lahir belakangan. Itu nggak bisa fakta terbantahkan kan. Duluan agama-agama sebelum agama Islam ini ada Nasrani, ada Yahudi itu. Sebenarnya kan agama ini adalah sejarah, sejarah yang berkelindan kan. Semakin dekat sejarah itu dengan konteks ketuhanan, sebenarnya itu yang paling paling akurat tuh. Jadi artinya apa? Kita tidak bisa langsung menjustifikasi apa, menjudge langsung menjudge bahwasanya agama di luar Islam itu adalah langsung kafir. Tuh, Anda bayangkan loh, Islam itu hadir di abad kelima.
Kristen itu di abad 1, Yahudi itu sebelum sebelum Masehi lah gitu. Misalnya kita ambil satu contoh saja ya. Rasul pernah juga berkata misalnya, sebelum urut, semua hadis-hadis yang paralel misalnya, hadis-hadis khususnya yang hadis-hadis Israeliat itu nggak harus semuanya dibuang sebelum ada literasi-literasi atau kebenaran-kebenaran yang membuktikan itu adalah salah, yang membuktikan itu adalah hoax. Jadi harus diterima semua, semua dulu, nggak bisa langsung dibuang. Konteks misalnya Nabi Isa, bagaimana kita misalnya ya kalau misalnya mainkan keyakinan ya kita tahu ya bahwasanya Maryam itu tidak memiliki suami. Misalnya konteks ayat apa ya? Dalam Al-Quran itu surah Maryam. Surah Maryam itu kan cerita tentang saya juga disebutkan juga di situ namanya. Kaf haya ain sod zikrul rahmatur rabbika bedau Zakaria, ada Siti Zakaria di situ. Ada Yahya, bis Yahya ada Maryam ya. Maryam Isa. Nah, Maryam itu kan dalam konteks Al-Quran itu memang perempuan yang tidak menikah, perempuan yang suci tidak menikah. Tapi bagi dalam keyakinan orang-orang Kristen itu Maryam itu menikah. Suaminya namanya Yusuf. Memang Yusuf ini bukan ayah biologis dari Yesus kan? Karena Yesus itu adalah kuasa dari Roh Kudus. Mereka ini satu abad, nah, lima abad bedanya sama kita kan. Nah, bagaimana kita yakin bahwasanya cerita mereka yang salah? Nah, itu kan nggak bisa kita langsung buang hadis-hadis Israeliat kan. Di kita Maryam nggak ada suami, di mereka Maryam ada suami. Nah, itu kan kita nggak bisa langsung buang itu gitu. Nah, kemudian dalam misalnya Yesus disalib di Golgota, sementara konteksnya itu apa? Bukan 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 disalib lah ya. Makanan syarkia. Maryam mengasingkan diri di tempat di suatu tempat di Syarkun, di apa? Syarkun apa? Timur ya. Di timur. Sementara konteks mereka kan bukan di timur ya. Nazaret. Nazaret itu bukan timur kan? Karena Yesus bagi mereka dari Nazaret tuh. Nah, ini harus kita bandingkan ini. Apa benar itu konteks timur itu makanan syarkia dengan Nazaret kepercayaan orang-orang Kristen itu mana yang benar nih? Apakah Islamnya yang benar atau mereka yang benar? Bagaimana kita yakin misalnya, kalau masalah keimanan selesai ya. Karena kita tidak bisa pungkiri, semakin dekat suatu sejarah dengan Tuhannya, itu semakin semakin biasanya akurat itu. Apalagi pada saat itu kita tidak ada literatur kan. Dari jarak Nabi Isa, misalkan Nabi Isa Yahudi itu sampai Nabi Muhammad ada literatur. Itu kan tidak ada literatur. Kita hanya mendapatkan kabar-kabar dari hadis-hadis Israeliat kan. Artinya begitu, jangan langsung mengklaim agama di luar Islam itu adalah kafir gitu. Yang paling benar itu cerita yang dalam Islam. Yesus disalib, wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Islam tidak meyakini bahwasanya Nabi Isa itu disalib. Kan begitu kan? Tapi sementara mereka mengatakan, enggak, memang Isa itu, Yesus itu memang disalib pada hari Jumat kan, Jumat Agung. Apakah betul gitu kan? Nah, itu harus harus dicari. Itulah metodologi penelitian kontekstual. Jadi kontekstual itu Nobel Movement tidak, menurut Fazlur Rahman itu bukan konteks kekinian, tapi dua gerakan ganda itu asbab nuzul dari ini itu harus dilihat juga konteksnya pada saat itu, asbab nuzulnya. Jadi banyak harus kita cek itu ya, masalah penyaliban Yesus, perjanjian lama, perjanjian baru, apalagi misalnya Al-Quran tidak menyebutkan tidak menyebutkan jumlah murid-murid Yesus misalnya. Cuma dalam Al-Quran ada disebutkan man ansori ilallah, siapa yang menolong aku ke dalam dakwah jalan Tuhan. Qolal hawari nahnu ansarullah. Hawari dia disebutkan dalam Al-Quran hawariyun kan. Hawariyun ini kan tidak tahu kita konteksnya siapa. Tapi ketika disandingkan dengan ajaran Kristen, itu jelas sekali Hawari itu siapa. 12 orang itu kan. Simon Petrus, Matius, Yakobus, Thomas, ya kan, Simon Zelot. Ada 12 itu kan, 12 muridnya itu. Kalau dalam konteks Islam enggak, Hawari, pokoknya Hawariyun. Hawariyun itu siapa? Jangan-jangan memang betul yang 12 murid itu. Kenapa ditolak itu kan? Itu kalau misalnya metodologi kontekstual. Jadi harus melihat asbab nuzul. Hawari ini siapa sekarang?
Hawari ini mana tulisan-tulisan mereka itu ditemukan juga dalam penelitian di laut apa? Di Laut Mati. Jadi di Laut Mati itu ada semacam gulungan namanya apa? The Dead Sea Scroll. Dead Mati Sea, Laut Mati, Scroll gulungan Laut Mati yang mengatakan orang-orang Hawari ini ketika Yesus itu telah wafat, mereka ini bersembunyi ya di semacam gua-gua di Laut Mati. Laut Mati di mana? Jordan ya. Karena mereka membuat tulisan-tulisan tadi itu, tulisan-tulisan tadi itu. Bahkan kalau kita melihat ya di awal-awal ajaran kekristenan itu sebelum ada Konsili Nisea itu bagus kan? Tidak mengakui yang namanya tiga Tuhan itu kan? Tidak mengakui tiga Tuhan. Bahkan dalam Al-Quran juga mengatakan itu kan? Jangan katakan wala taqulu apa sambungan itu? Jangan katakan Tuhan itu tiga satu. Padahal kalau kita melihat ajaran awal kekristenan itu tidak ada. Justru yang membuat tiga Tuhan itu ajaran Neoplotinus kan? Udah masuk unsur ajaran kekristenan sudah bercampur baur dengan filsafat Yunani khususnya ajaran Plotinus dengan tokohnya Tertullianus. Artinya ajaran yang pertama ketika dibawa Yesus bagi mereka, Isa itu mereka tidak menganggap itu Tuhan, tapi ya memang itu adalah seorang manusia biasa kan. Artinya tidak bisa langsung setelah mata langsung mengatakan kafir gitu, nggak bisa gitu. Itu metodologi kontekstual melihat sejarah asbab nuzul dari eh, sejarah-sejarah yang ada dalam Al-Quran kaum-kaum terdahulu. Saya rasa itu ya kontekstual. Silakan yang mau menggunakan metodologi kontekstual, silakan boleh saja. Lebih baik nanti ya harus banyak mengkritik Al-Quran, harus mencari sumber aslinya. Ya kalau memang betul Al-Quran itu memang tepat, ya boleh, ya tepat. Kalau yang salah kita bilang yang salah. Saya rasa itu ya. Cukup dari saya. Bisa, terima kasih Ustaz. Di closing statement, di foto, kirim fotonya di grup ya. Meskipun dari saya ada di YouTube, tapi dari kalian harus ada perwakilan di share di grup fotonya. Monggo yang bisa mutain. Saya bisa. Ya, Ya, boleh. silakan Belum Ustazah. belum belum ada masuk ya di sini ya. Coba di foto di share langsung di grup. Baik, Ustaz. Baik, Pak. 1, 2, 2D belum masuk. semuanya 1, 2, 3. Baik, saya kirim dulu. Belum ada masuk. Sebentar Ustaz, lagi loading. Loading. Hmm. Lama ya loading ya? Kirim nanti ya. Ini ya. Udah, Ah, udah Ustaz. oke. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.